Ini yang kita bilang ini kepala jadul. Karena bonsai itu kita memakai media tanaman hidup, makanya di sana ada hortikulturanya. Karena kita membuat bonsai dalam bentuk yang lebih kecil. Ada hortikultura. Hortikultura itu adalah hukum alam yang tidak bisa dibantah, gitu loh. Jadi ada hal-hal yang kita boleh bebas, tapi ada hal-hal yang kita harus berpatokan kepada alam. Kalau kita melawan alam dengan yang mengatakan kita bebas, makanya akhirnya bonsai kita akan kelihatan tidak alami. Karena kita melanggar atau bertentangan dengan hukum alam itu, gitu loh. Jadi alam itu, semua alam itu sudah paling sempurna. Jadi banyak orang mengatakan yang penting kita ikutin alam bebas. Ya bebas yang mana? Gitu loh. Ilmu alam mana yang mereka udah pelajari, gitu loh. Jadi kalau kita mau argumentasi, kita harus kuasai dulu konsepnya. Saya mau tanya, di sini ada nggak yang katakanlah menanam pohon besar? Itu entah pohon jati atau pohon apa aja lah, yang punya kebun, punya pohon. Siapa? Ada nggak? Ada. Nah, kalau kita ini belajar kita tanam pohon supaya pohonnya itu tinggi dan membesar, apa yang kita lakukan? Dahannya kita buang. Betul kan? Kemudian apa yang nggak boleh kita ganggu? Ujungnya nggak boleh kita ganggu. Ya kan? Nah, ini apa ini? Ini kalau dalam ilmu botani, ini namanya apical meristem. Ya, apical meristem. Ini adalah pucuk, ya. Pucuk ini apical meristem bisa ada di pucuk pohon, bisa di pucuk cabang, bisa juga di ujung akar. Ini apical meristem. Jadi kalau apical meristemnya tidak kita ganggu, apa yang terjadi? Dia akan terus memanjang. Ini garisnya akan dominan terus, betul kan? Dia akan membesar, dia akan terus dominan. Dia tidak ada cabang yang keluar untuk menggantikan dominasi, dia tidak pecah, betul kan? Dia akan membesar. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau kita potong? Keluar samping, betul kan? Kemudian pohonnya akan pecah, membuka lebar, betul kan? Ini adalah ilmu botani, bukan karangan saya, gitu loh. Nah, ini bedanya apa? Kenapa kita perlu belajar ini? Karena di dalam botani, ini yang namanya pohon yang apical dominant, jadi yang bentuknya lurus, ini garis lurus, terus meruncing, ngepen kita istilahnya. Pohon yang lurus ngepen, terus kiri kanan, kemudian membentuk segitiga. Ini hanya terjadi dalam pohon apa? Pinus. Pohon cemara. Kalau pohon tropis, ada nggak pohon tropis tua yang bentuk itu? Nggak ada. Betul kan? You lihat di alam. Pohon jambu, pohon nangka, lu lihat segala macam pohon. Namanya pohon tropis itu tidak ada pucuk yang terjadi atau dibentuk oleh garis batang tunggal. Kemudian segitiga nggak ada. Nah, jadi kalau pohon beringin dibuat gini jadul nggak? Jadul, salah nggak? Salah gitu loh. Jadi salahnya itu bukan ngomongan saya. Ini ada teorinya, ada konsepnya gitu loh. Kalau Anda bikin pohon cemara, bonsai cemara, boleh lakukan ini. Karena hanya cemara yang punya apical dominan. Pohon tropis itu nggak ada, kecuali dia apa? Kecuali masih muda. Ya kan? Masih kecil. Jadi kita mau bikin bonsai itu adalah kita bikin pohon tropis yang besar, yang tua. Bukan bikin pohon tropis yang muda. Jadi yang bicara itu ada dasarnya gitu loh. Nah, ya, jadi jangan sekali-sekali membuat bonsai yang pakai garis satu garis lurus terus bikin segitiga. Nah, kenapa ini terjadi di Taiwan, di mana-mana termasuk kita yang kita niru? Kenapa begitu? Karena kita semua itu belajar bonsai itu dari Jepang. Jepang itu tidak punya pohon tropis. Bonsai dari Jepang itu hanya ada pohon cemara. Dia nggak punya bonsai tropis. Jadi apa yang dia pakai, yang dia ajarkan itu adalah konsep pohon cemara, bukan pohon tropis. Makanya dia ajarkan kalau kita cabang, dia harus cabang begini, terus kiri kanan, betul kan?
kemudian ditekuk-tekuk. Ini tidak ada di dalam pohon tropis, ini adanya di pohon cemara. Makanya kemudian kita berada di Jepang, kemudian kita anggap itu semua Jepang itu betul. Dia nggak salah, yang salah itu kita salah niru. Jepang itu nggak salah, yang salah itu kita salah niru. Karena dia itu konsepnya konsep pohon cemara, kita terapkan di dalam pohon tropis. Makanya pohon kita ini banyak pohon pohon tropis yang bentuknya kayak cemara. Betul kan? Nah, jadi sekarang pertanyaan, sekarang pohon cemara boleh nggak kita bikin kayak pohon tropis? Boleh. Kenapa? Kenapa? Bukan soal seni. Kalau soal seni kembali lagi suka-suka gitu loh. Dengan kita alasan seni, kemudian kita merasa bebas. Ada hal kita kalau berbicara konsep itu harus ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Enggak, karena gini, saya kan bilang, kalau pohon tropis, jangan sekali-sekali membuat dengan konsep pohon cemara. Oke? Tapi kalau kita pohon cemara, kita boleh pakai konsep pohon tropis. Karena apa? Tadi Bapak ini udah tahu kan, kalau pohon cemara, kalau pohon tropis atau pohon apa saja, atau termasuk pohon cemara, semua pohon, dia kalau ini diganggu, epigenomeristem tadi kan saya tanya, kalau ini diganggu apa yang terjadi? Dia akan pecah, akan buka. Jadi di dalam pohon cemara juga sama. Kalau pohon cemara yang kita lihat di pohon di atas gunung bukit tinggi di Cina, di Huangshan atau di mana, atau di Spanyol, itu pohon cemaranya tidak segitiga, dia pecah kayak pohon tropis. Karena apa? Karena di sana di atas tuh ada salju, ada es, ada angin segala macam yang ininya terganggu. Ini mungkin kena timpaan es atau timpaan ini, kemudian ini mati. Kalau ini mati, dia akan dia akan berhenti, kemudian sampingnya cabangnya akan tumbuh, membuka, kemudian dia buka akan melebar, kemudian kayak pohon tropis. Ya, jadi bukan soal seninya, bukan soal bebas-bebas suka-sukanya, tapi adalah secara itu yang namanya apa? Namanya morfologi tanaman.